Worship, amen. Thank you untuk saudari kita Tiffany. Oke, kasih tepuk tangan sedikit. Give her the honor. Ini topik yang saya ingin bicarakan pagi hari mengenai honor. Yang bahasa Indonesianya so limited, mungkin honor cuma disebutkan mungkin sebagai hormat, ya, disebutkan sebagai mungkin apa ya, respect. Saya Indonesia aja, orang Indonesia. Sorry David. I think there's no non-Indonesian people here, right? Non-Indonesian. No. Okay, so I just might as well speak Indonesian if you don't mind. Yeah. Pagi hari ini kita bicara mengenai honor. Where's my clicker? Oh, here we go. Honor. Okay. Such a subjek yang sedikit-sedikit sulit untuk di-explain sebetulnya. Tapi mari kita start dengan ayat ini. Maju ya. Saudara buka dalam 1 Timotius pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2, saudara. Oke, 1 Timotius ayat 5 pasal 5 ayat 1 dan 2. Saudara membaca Indonesia boleh, Inggris boleh, doesn't matter. Mari baca bersama. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father. Younger man as brothers, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. Verse 3, honor widows who truly are widows. Jadi ayat ini, anyway bulan ini dan Agustus kita berbicara mengenai honor, ya, penghormatan. Di dalam pasal ini yang kita mulai di dalam pasal ke-5 1 Timotius ini berbicara mengenai mari kita menghormati, ya, orang-orang yang tua, saudara-saudari di dalam iman, menghormati. Kata honor, timau, berarti to prize upon something. By implication to revere. Bisa juga mengandung kata respect, ya. Treating others respectfully because we value them highly. Nah, saudaraku, kata honor, kalau nggak salah di zaman dulu pengertian ini mengenai orang kalau mengatakan honor itu berarti mereka memberikan value pada jumlah uang yang ditaruh di dalam satu kantong. Zaman dulu kan uangnya bukan seperti sekarang, kertas, ya. Bentuknya apa, saudara? Koin, logam, atau zaman dulu mungkin dari apa itu? Shell atau apa, ya. Nah, mereka timbang beratnya uang itu menyatakan the value. That's the honor. So value, in other words, dalam kata lain mengatakan apa yang Anda value, apa yang Anda hargai. Ya. Apa yang saudara hargai dalam hidup ini merupakan honor. Tapi jelas, saya percaya honor gak easy, apalagi zaman sekarang. Kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 dikatakan, but understand this, that in the last days, akhir zaman ini akan ada waktu-waktu yang perilous times, waktu-waktu yang sukar, yang ya banyak mengandung bahaya, karena orang akan dikatakan excuse me, lovers of self, orang mencintai diri sendiri. Ya, saudara, di Amerika ini, mungkin di Indonesia sama-sama lah, di mana saja, orang begitu mencintai diri sendiri. Nomor 1, individualnya. Mereka cinta uang, sombong, arrogant, abusive, suka menggunakan orang lain, disobedient to their parents, ungrateful, nggak nurut sama orang tua, tidak berterima kasih. Jadi dengan kondisi yang dikatakan di akhir zaman akan terjadi hal demikian.
kita tahu untuk menghormati orang lain itu bukan perkara yang mudah zaman sekarang. Orang gampang apa kalau zaman sekarang? Kritik. The spirit of criticism. Ya. The spirit of complaining. Itu yang banyak. Pesimis. Itu yang banyak. Untuk menghargai orang lain, seperti misalnya kita menghargai, mungkin when was the last time, kapan terakhir kita mungkin mengatakan pada orang yang buang sampah di gereja ini, thank you ya, you ini luar biasa membuangin sampah. This is honor, saudara. Kapan the last time ya, orang yang main musik misalnya, atau orang yang nggak tahu lah di gereja ini, saudara mungkin kadang-kadang nggak perhatikan, ada tukang pungut, wah apa tuh, cup, ya nggak kelihatan kan? Siapa namanya? Siapa yang suka pick up cups? Angkat tangan. Oh, dia nggak mau angkat tangan kayak gitu-gitu, bukan pekerjaan yang ngetop, ya bukan pekerjaan yang luar biasa. Tapi kapan the last time kita say something just to honor that person? Ya, it's not easy. It's not easy. Suatu yang susah dicari zaman ini. Dan honor berbicara mengenai attitude dari hati kita. Ya, honor itu berbicara mengenai sikap hati kita. Bagaimana Anda value sesuatu. Kalau kita mau honor orang, berarti kita tuh mau apa? Encourage, kita mau lift up orang ini, kita mau take care orang ini supaya orang ini terbangun. Berapa dari kita yang mau melakukan honor? Bisa katakan amin. Kita mau bangun orang lain. Honor. Kita mau membuat orang lain lebih dari kita. Kalau kita honor orang, ya tadi Tiffany misalnya, mari berikan tepuk tangan Tiffany, sudah melayani, you're just excited. At least perkataan demikian bisa kasih boost, kasih booster sama dia. Betul nggak saudara? Saudara maunya kalau datang kerja, ada friend yang honor saudara atau put down saudara? Datang-datang sudah, aduh hari ini udah, hari apa sih? Senin lagi ya? Cilaka dah, Senin. Aduh, ngantuk, capek. Ini pasti hari ini banyak kerjaan nggak beres. Hari ini kelihatannya bos akan marah-marah. Hari ini komputer akan rusak lagi. Kalau kita begitu, kita nggak bisa mengangkat orang lain, juga diri kita nggak terangkat. Ya kan? Kan ada law, apa yang kita tebarkan, ya kan, akan kita tuai kembali. Jadi kalau kita kasih honor kepada orang, kita nggak perlu takut, saudara. Honor itu kan kembali kepada kita. Saya jalan-jalan di neighborhood saya, saudara. Kebanyakan di neighborhood kalau orang jalan-jalan, saudara perhatikan, kalau seberangan sama kita lewat, biasanya mereka ngapain? Jarang sekali mengatakan hai sama kita. Jadi saya coba, kemarin itu lewat, hai, diem aja. Hai, lewat aja. Pernah nggak saudara? Sering nggak lihat begitu orang ya? Karena orang zaman sekarang nggak peduli dengan orang lain. Apa masalahmu? Hai atau how are you? Nggak peduli. Di sini rumah nggak ada fence, tapi kita justru jauh sama tetangga. Di Jakarta rumah saya fence semua kayak kurungan gitu. Tapi saya sering ngobrol sama tetangga. Pak, apa kabar? Ngobrol di pinggiran. Pernah nggak saudara gitu? Jagongan istilahnya. Bukan jagongan lah, berdiri sambil ngobrol di tembok gitu kan. Ngobrol lama, padahal dikurung sama-sama dikurung. Di sini padahal nggak ada kurungan. Kita malah susah ngobrol sama tetangga. Nah, mari kita belajar untuk honor. Kenapa kita mesti honor ya? Ini akhir zaman, saudaraku. Ini akhir zaman. Orang perlu diberikan semacam pengangkatan. Ya. Bukan berarti kalau kita honor orang terus kita merasa kita lebih rendah dari orang itu, bukan. Tapi for the sake, supaya kita bisa menciptakan suasana mungkin bukan hanya di neighborhood kita, di rumah tangga kita, suami istri bagaimana? Do we honor each other? Ya kan? Kalau suami bisa honor istri, istri bisa honor husband, saya jamin deh, saudara punya rumah tangga pasti harmonis, pasti manis, ya, pasti penuh dengan madu istilahnya. Nggak ada istilah cuma bulan madu, habis itu bulannya hilang, madunya hilang, nggak ada. Pasti tetap dengan madu.
Amin semuanya. Ya, yang bapak ibu yang suami istri, masih nggak kita honor husband and wife, suami istri kita, honor mereka. Ya, memang berat kadang-kadang, Ya, kadang-kadang, ya ini terutama kalau saya laki, suruh nganterin istri, suruh belanja, itu susah honor. Maunya cepat ya, orang laki, makan lagi dong, ayo dong. Saya kalau perempuan kan matanya menyapu segala penjuru itu 360 derajat. Kalau nggak sampai detail nggak berhenti dia. Kalau kita laki-laki mah beli hari ini beli apa ya? Beli kaos ya kaos, udah. Kita nggak macam-macam gitu. Kalau perempuan kadang-kadang tujuannya kaos, beli celana, beli macam-macam. Ya. Tapi kita mau honor, ya kan? Kita honor ya kita ikutin aja. Saya juga belajar, it's not easy, saudaraku. Nah, siapa yang harus kita honor ya? Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 17, honor everyone. Apa dikatakan? 1, 2, 3. Honor everyone. Setiap orang di honor, kata Alkitab. Love the brotherhood, fear God, honor the emperor. Servants, be subject to your masters with all respect. Baca sama-sama saudara yang kerja. Not only to the good and gentle, but also to the unjust. Nih, pelajaran buat saudara yang masih kerja. Kalau di kantor, jangan cuma karena bosnya yang baik, saudara terima baik. Saudara honor. Tapi kita katakan, everyone mesti di honor. Bos yang nggak baik pun, saudara mesti di honor. Ada amin, saudara? Ya, ada 4 orang lumayan. Belum masuk itu. Yang kerja-kerja bagaimana? Amin? Amin. Ya, gitu dong. Segar rasanya. Soalnya saya udah gak kerja. Saya gak kerja di office lagi. Dulu bos saya juga gitu, saudara. Saya masih ingat, gara-gara saya terlambat lunch. Atasan saya nih, seorang perempuan lagi. Boleh dibilang dalam knowledge tentang bagian bank yang saya punya, saya lebih dari dia. Saya lebih tua. Dia orang gereja. Saya distrap juga. Kamu nggak dapat apa itu namanya? Gaji ke-13 itu apa sih namanya? THR. Saya kesel. Wah, kalau saya mau protes, mungkin saya dapat. Tapi saya belajar, saya tunduk, saya salah. Karena saudara gara-gara telat makan, THR hilang tuh 1 kali gaji. Sakitnya kayak apa? Belum pernah ngerasain dong? Coba aja. Saya benar-benar kesel banget. Tapi saya coba berbagi dia. Lebih muda, knowledge-nya kurang. Dia juga sama-sama anak Tuhan begini. Tapi adalah honor. Satu kata yang nggak mudah dilakukan dalam hidup. Tapi Alkitab nyuruh kita, ayo honor. Honor. Jangan karena apa yang dia lakukan. Tapi just honor, nanti kita akan lihat kepada siapa kita mesti honor. Nah saudara, di dalam 10 Commandments ada kata kita harus honor. Nomor 1 adalah kata honor untuk Tuhan, honor juga untuk yang kelima commandment, honor kepada parents. Tapi di sini dikatakan honor untuk everyone. Nah, untuk Tuhan dan parents kadang-kadang lebih mudah atau seringkali lebih mudah, ya kan? Karena ya kita harus. Tapi untuk everyone susah, apalagi kalau bosnya nggak enak, ya. Bos yang nggak enak kadang-kadang kita berontak, saudaraku. Nah, saudaraku, anak-anak kita juga perlu kita ajar mengenai honor ini. Ya, zaman sekarang apalagi di Amerika kan, semua panggil yang lebih tua sedikit apa, panggil nama aja. Nah, coba kita ajarin sebagai orang Asia, kita belajar ngajarin anak kita juga mengenai honor. Hormati orang lain. Ya, kalau di sekolah mungkin anak kita kiranya hebat kali kalau dia bisa nyobek-nyobek buku orang atau tulis-tulis di dinding, bikin gambar-gambar. No, kita harus bilang ya, no, kamu mesti honor orang lain, honor government. Ya, kita mesti kasih tahu saudaraku, nggak bisa kita cuma ngerti tentang honor, kita nggak mau. Karena generasi ini saudaraku mengalami kemerosotan. Terutama dalam hal honor juga.
Karena mereka nggak honor, apa yang terjadi? Generasi ini start menjadi rebellious. Ya kan? Nggak suka menurut orang tua. Mereka rebel, mereka suka melawan. Ya. Mereka suka maunya sendiri. So kalau kita bisa mengajarkan honor ini, kita tahu bahwa we're gonna save our generation. Ya, ntar lagi kita lihat. This is the truth that will set us free, saudara. Number one, ya, that honor is from God. Ini lihat, saudara. Bukan masalah siapa-siapa tadi. Honor is from God, is come from God. Ya, kita lihat di dalam Roma 13 ayat 1 sampai 2. Saudara punya Alkitab? Saya nggak ada di situ. Ya, Roma pasal 13 ayat 1 dan 2. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resist what God has appointed. Jadi, saudara, kalau kita ngelawan sama pemerintah, kita tuh melawan siapa? Kata kita, melawan Tuhan yang mengangkatnya. Jadi be careful. In this land ada laws, ada hukum. Kalau kita dibilang speed limit sekian, follow gitu. Ya, kalau saudara sampai dapat tiket, jangan ngomel-ngomel. Nah, kita katakan ya memang you deserve kalau engkau melawan. Tapi yang penting bukan itu. Poinnya menurut kita orang Kristen bukan poin dapat tiket atau enggak. Semua bisa bayar tiket. Tapi poinnya di sini yang dikatakan, kalau kita melawan hukumnya yang ada di dunia, kita melawan Tuhan. Ini yang kita nggak mau, saudaraku. Betul nggak? Ya kan? Jadi aturan ini bukan dibuat sembarangan. And those who resist will incur judgment. Kalau kita melawan hukum, kita akan dihukum. Ya. Tapi kalau kita coba honor orang lain, kita juga humble ourselves. Dan Tuhan katakan kalau engkau humble, engkau akan diangkat sama Dia, ditinggikan oleh Tuhan. Nah ini loh, prinsipnya kalau kita kenal, kita itu nggak apa ya, kepayahan di dalam melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengerti betul, ya. Jadi kita tahu kenapa di sini ada hukum ini dan itu. Jangan coba untuk melawan hukum. Ya, sebagai anak Tuhan, kalau engkau sudah tahu bahwa ini akan nyebrang ke hukum, ya sudahlah, janganlah. Ya. Kalau kita melakukan misalnya tax return, ya, saya juga belajar, saudara. Saya juga belajar untuk masukin tax return, hati-hati. Karena apa? Bukan masalah takut dengan government mungkin nggak ngecek saya. Tapi saya takut. Memang saya lakukan sebisa, sebaik mungkin. Saya ngerti sesuai dengan law-nya di dalam negara ini. Kalau enggak nanti saya melawan Tuhan sendiri. Dan saya nggak mau ada akibatnya. Ya. Jadi dunia ini sudah penuh dengan negatif, ya. Skeptis, discouragement. Mereka perlu orang yang mulai start honor. Saudara datang ke gereja karena saudara juga honor Tuhan. Ada amin? Ya. Saudara datang ke gereja, nanti ada persembahan di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan segala buah sulung atau buah pertama dari penghasilanmu. Kalau saudara memberikan persembahan kepada gereja, oh bukan untuk saya, bukan untuk gereja atau denomination kita. Kalau saya tahu saudara memberikan lebih dari 10%, ya saya paling bisa bilang kamsyah aja. Tapi saudaraku, kita honor God. That's why kalau kita memberi persembahan, jangan sembarangan. Betul, dulu ada saudara kita yang sharing mengenai memberi Tuhan, jangan sembarangan. Dimulai dari kecil-kecil, duit yang lecek-lecek kalau bisa diberesin lah. Jangan digulung-gulung. Walaupun $100 supaya humble ceritanya. Tapi yang hitung ya pusing dong. Nanti kalau bau kan cari yang crispy. Amen, saudara? Saya dulu pikir, ini terlalu legalistik lah. Masa duit aja semua gue dong.
kasih apa di kantor, Pak? But it's speaking about honoring God. Ke gereja, saya juga nggak masalah, saudara mau pakai sandal jepit, pakai juga nggak apa-apa. Tapi masa kalau diundang ulang tahun, gitu, rapi, wangi, ke gereja mandi aja enggak. Ya nggak semua lah. Saya juga kadang-kadang cuma setengah mandi. Tapi paling nggak mesti rapi. Because we honor God. Kita menghormati nih Tuhan ini loh. Amin, saudara. Kita mesti ngerti prinsipnya, bukan masalah legalistiknya. Saya kadang-kadang terpesona juga lihat orang-orang, terutama orang hitam kalau gereja, jas segala macam. Wow, amazing sekali. Ya, ya mungkin mereka culture, I don't know lah, saya nggak mau judge orang. Tapi di balik itu semua, attitude, honor tuh attitude. Betul nggak, saudara? Kalau kita memang attitude-nya jelek ke gereja, mau masuk gereja apa juga pakai sandal jepit nggak kerasa, ya kan? Udah aja kayak duduk mau di halte bus atau duduk di gereja, nggak ada beda. Tapi di mana dong? Honornya di mana? Honor Tuhannya itu di mana? Kita takut nggak sama Tuhan? Saudara dan saya bisa selamat juga karena kita honor darah Yesus. Betul? Kalau saudara nggak menghargain surat cintanya Tuhan, John 3:16, ya kan? But God loves so much the world. Karena Tuhan begitu mencintai the world, He gave His only Son, begotten Son. Siapa yang menerima, dia mengalami hidup yang kekal. Itu juga kalau kita nggak honor firman-Nya, kita juga nggak dapat, saudara. Jadi pagi hari ini, firman Tuhan harus kita honor benar-benar. Kita terima. Siapapun yang ngomong nggak penting. Amin, saudara. Anak kecil ngomong firman Tuhan boleh. Nah, karena kita selalu melihat luarnya, kita jadi terpengaruh honor kita kepada firman Tuhan. Oh, kalau yang ngomong so and so, dan saya lihat kalau yang ngomong so and so, paling biasa-biasa aja. Belum tentu. Jangan meremehkan firman Tuhan. Nah, Yesus memberikan example yang luar biasa sebagai anak Tuhan. Saya percaya Yesus waktu muda itu sebagai anak muda yang baik. Atau mari kita lihat telah sebentar ya. Kalau Yesus tuh tinggal di mana sih? Kota kecil ya. Zaman dulu kayak desa bentuknya. Saya juga pernah tinggal di kampung, di pinggiran kota. Biasanya kalau rumah zaman dulu nggak ada kayak sekarang kan? Tingkat, pekarangan gede, coraknya jauh-jauh kan ada pagar. Ya, makanya nempel-nempel atau dekat. Dan rumahnya pendek-pendek, most of the time, kecil-kecil. So, kalau sebelah teriak, semuanya tahu, ada apa itu? Ya kan? Karena kecil-kecil semua tahu. Jadi kalau Yesus itu anak yang nakal, sudah pasti banyak yang komplain soal dia. Ini anak nakal, ngapain didengerin? Tapi Yesus anak yang baik. Dan Yesus kasih contoh dari kecil sampai umur berapa, saudara? Kata firman Tuhan, umur 30 baru dia melayani. Bayangkan, Yesus bisa aja ngomong gini sama orang tuanya, saudara. Misalnya mamanya ngomong, Yesus, coba dong tolong bawain air dari sumur. Ini bisa bilang mamanya, you itu bukan mamaku, aku tuh lahir dari Roh Kudus. Tahu nggak mama papa Yesus yang dunia tahu kalau dia ini orang spesial nggak? Tahu dong, waktu dia lahir kan tahu Maria segala. Sampai si Yusuf pun nggak berani deketin mamanya. Dia tahu anak ini anak Tuhan. Dia bisa aja, maaf Pak, you tahu nggak siapa aku? Aku yang mesti ngajarin kamu. Loh saudara, dia itu baru mulai melayani sampai umur 30. Siapa di sini yang masih umur belasan? Banyak toh? Si Victor, tiba-tiba masih, you still under 20 kan? Huh? Oh, you about 20, sorry. Ya, at least you under 30 kan? Nah ya, si under 30. Seperti kalian aja bisa nurut orang tua, that's good. Yesus sampai umur 30, biasanya orang umur 30 udah kayak orang tua, almost tua ya. Udah malas diperintah orang tua. Udah dia bisa udah lebih sehat. Tapi Yesus, dia tahu He's Son of God. Dia bisa ciptakan sesuatu, saudaraku. Orang buta dimelekan, butuh roti dia bisa buat. Ngapain dia nurutin
Maria and Yusuf. Gak perlu. Betul gak? Secara logika begitu. Tapi dia dikatakan dia humble. Sampai umur 30 baru ini waktu baru dia keluar. Jadi waktu selama itu disuruh-suruh papanya, dia nurut aja. Bikin meja ya sama papa ya. Dia tukang carpenter tuh. Bikin meja, bikin kursi. Dia motong-motong. Dia ngikutin. Wow, luar biasa. Suatu saat Yesus akan disalib, dia ditaruh di kantornya high priest. Waktu dia jawab, anak buahnya high priest nggak selalu digampar. Wah, bisa aja Yesus ngomong, lu nggak tahu gue siapa ya? Sekarang gue kirim nih ribuan nih, hells, angels. Ya kan? Dia bisa kirim api untuk mematikan orang itu kalau dia mau. Tapi enggak. Di hadapan high priest dia tetap honor. Dia nggak maki-maki. Luar biasa. Ini Yesus. Ya. Bahkan waktu anak buahnya siapa? Petrus memotong telinga dari anak buahnya high priest, Yesus sembuhkan kembali. Dia tahu menempatkan diri. Honor itu penting. Honor is from God. The second thing, the truth is, when you honor, you will get honor. Ya. First Samuel chapter 2, 1 Samuel 2 ayat 30. Saudara punya Alkitab? 1 Samuel 2 ayat 30. Therefore the Lord, the God of Israel, declares, I promised, aku janji that your house and the house of your father should go in and out before me forever. Bahwa keluargamu akan pergi dan masuk dan keluar di hadapan selamanya. But now the Lord declares, tapi Tuhan menyatakan satu hal ini, far be it from me, jauhlah daripadaku, for those who honor me, dikatakan, I will honor. Kalau kita melakukan penghormatan saudaraku pada orang lain, kepada siapapun di dunia ini, kita ini akan mendapatkan honor dari siapa? Tuhan. Honor. Ya. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, 1 Samuel pasal 2, coba saya juga punya Alkitab, yuk buka yuk. Ini gereja cara buka Alkitab ini, termasuk saya. Udah lama saya nggak buka Alkitab, biasanya saya tulis di sini. 1 Samuel 2 ayat 22 sampai 25 ini mundur ya. Dikatakan, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar mereka perkataan ayat itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Ini cerita tentang anak-anak Eli. Mereka ini kurang ajar, nggak menghormati. Nggak menghormati Tuhan, nggak menghormati juga orang tuanya. Dikatakan Tuhan membunuh mereka. Ini bisa berbicara mengenai kematian secara rohani. Nggak bertumbuh. Rohnya nggak bertumbuh. Jadi orang Kristen kadang-kadang kalau punya sifat pahit sama orang, bitterness, ya, punya sifat sesuatu terhadap orang lain yang nggak enak begitu, dan dia simpan terus, dia nggak mau honor. Firman Tuhan yang mengatakan kita harus reconcile one another, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Nggak bertumbuh rohaninya, mati saudara. Banyak orang Kristen di gereja, di mana-mana juga yang begitu, nggak bisa honor. Waktu mereka ke gereja, mereka nggak honor Tuhan, mereka nggak honor firman, apalagi orang-orang lain. Ya. Jadi be careful tentang anak-anak Eli ini, menjadi pelajaran buat kita. Ya. Tadi saya katakan di dalam Galatia 6, Galatia 6 ya. Galatia 6, apa yang kita tabur
kita tuai. Kalau saudara honor, jangan takut saudara. Saudara akan dapat honor dari Tuhan. Yang kita harus khawatir itu bukan orang lain nggak honor kita. Yang kita harus khawatir kalau kita sendiri nggak bisa honor orang lain. Ya, karena kita bother so much. Dia tuh kok sama saya nggak hormat. Dia tuh nggak, saya mah nggak pusing saudara. Saudara mau anggap saya nggak anggap saya nggak pusing. Tapi saya harus concern diri saya nggak bisa honor orang lain. Itu yang penting buat saya. Oke, yang ketiga, honor others because who they are. Ya, kita menghormati orang lain bukan karena apa-apa, saudara. Because of who they are. Siapa mereka? Kalau saudara menghormati bos saudara di kantor, ya, makanya tadi firman katakan bukan jangan hanya kepada bos yang baik. Siapa saja walaupun the unjust boss, you still have to honor. Karena apa? Karena who they are. Mereka ditaruh di atas kita ini loh. Di atas kita ini loh. Ini penting. Banyak orang yang nggak kenal prinsip ini, sehingga mereka nggak bertumbuh di dalam iman mereka. Mereka ke gereja, mereka nggak bisa honor. Kalau lihat pendetanya so and so, langsung nggak bisa honor. Ada orang demikian. Nah, saya ngomong begini bukan apa-apa. Saya ingin supaya kita ini bisa rilis dari bondage-nya setan ini, saudara. Setan selalu membuat kita, kamu tuh lebih penting dari dia. Jadi untuk orang lain suka, gitu. Saya ngalamin, saya dengan pastor saya suka untuk honor juga. Saya ngalamin dan saya lihat pertumbuhan saya menjadi terganggu. Nah ini penting, karena honor berasal dari Tuhan yang pertama. Yang kedua, honor itu menghasilkan honor. Dan honor dilakukan karena who they are. Kita lihat cerita Daud, ya. 1 Samuel pasal 24, saudara. Saudara punya kita buka 1 Samuel pasal 24. Ayat 1 sampai 8. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Sebentar. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orang duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orang yang Daud, "Kalau tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong jubah Saul dengan diam-diam. Ya. Coba ayat 7. Baca sama-sama, saudara. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Ini kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Ini bukan masalahnya raja saja. Ada termasuk bos kita, termasuk guru kita, termasuk orang tua. Somebody yang older than us mungkin. Somebody yang ditaruh di dalam kehidupan kita. Nah, kita kalau ngerti prinsip ini, kita akan menghormati orang not because what they did to us, what they've done or anything something like that. Bukan karena dia just good person to us, tapi because just who they are. Karena siapa mereka. Sometimes it's not easy. Mungkin sering nggak easy. Ya, karena kita melihat dengan mata kita. Kita masih belum bisa melihat dengan faith kita. Kita melihat dengan mata terus. Mata ini mengganggu kita kadang-kadang. That's why kita mengatakan we walk by faith, not by sight. Kalau kita melihat orang suruh hormati, siapa dia memang? Daud. Dia diuber-uber, dia mau dibunuh, saudara. Makanya anak buahnya bilang, "No, this is legit.
very legit for you to kill that guy. Dia itu raja sudah gak populer anyway. Kalau kau bunuh, kau pasti tahu. Tapi Daud menunggu. Ini indah sekali ya. Pelajaran Daud ini luar biasa sekali. Menunggu waktunya. Kapan dipromosikan oleh Tuhan? Saudara mungkin sekarang bekerja susah payah. Kapan ya naik pangkat? Kapan ya naik gaji? Tenang aja, saudara. Kalau kau melayani pekerjaanmu, bosmu, seperti kau melayani Tuhan. Kata firman begitu kan? Apa yang kau lakukan, lakukan seperti pada Tuhan. Tenang aja. Pada waktunya Tuhan akan promote kalian. Jangan main belakang. Jangan main sikut-sikut. Gak usah. Tuhan tahu waktunya kapan kita perlu naik. Ada amin semua. Ya, kita gak usah takut. Seperti Daud, dia gak mau dishonor orang yang walaupun dia benci. Dia punya kesempatan. Udah jelas-jelas dia pernah ditombak. Jelas-jelas dia diuber-uber mau dibunuh. Mungkin orang bisa justify kan? Oh, bener dong. Dia mau bunuh kalau aku biarin hidup nih. Ya kan? Kayak cerita silat tuh. Kadang-kadang jagoannya udah menang nih. Yang kalah kan jatuh, didiamin gitu. Tuh dia bangkit mau bunuh lagi. Paling sebel tuh saya. Actingnya. Because udah sikat aja habisin, udah didiamin. Kayak jagoan. Tuh dia bangkit mau bunuh lagi. Nah kan orang bisa justify tuh. Ya, dia mau bunuh kok. Kalau dia balik balas dendam, ya, good for you. You aman. Tapi Daud nggak pernah begitu. Dia tetap honor. Mari kita lakukannya demikian, saudara. Kalau saudara sekarang menghadapi sesuatu yang mirip-mirip Daud, mari lakukan yang benar. Give honor. Ya, guru saudara mungkin ada yang nggak enak, yang saudara benci lihatnya, give honor. Give honor tetap. Because kalau kita melakukan honor dalam rumah tangga juga, ya, honor tersebut akan create unity, right? Unity will create harmony. Harmony will create happiness. Rumah tangga kita kalau ada honor one another, ada unity, selalu satu, ada harmony, ya kan? Nah, kita praktekkan di dalam kehidupan satu dengan yang lain juga. Kita respect, kita honor. Yuk, berikan somebody a boost today. Berikan sesuatu yang, seperti, saya tahu Krating Dine. Orang sini bilang apa sih? Red Bull. Boost dengan honor. Ya. In conclusion, kita tahu bahwa honor itu membawa berkat. Ya. Tadi saya katakan mengenai unity tadi kan ada di dalam Mazmur 133. When we live in unity, dikatakan, disitulah, for there God commanded, apa? Blessings. Kesitulah Tuhan mengirimkan atau memerintahkan, saudara. Jadi disuruh dengan sengaja, berkat itu datang. Nah, kita mau berkat, mari kita jalankan. Di gereja ini juga bukan hanya rumah tangga. Di gereja ini, kalau kita bisa saling honor, ya, kita menciptakan sesuatu yang harmoni. Oh, berkat itu melimpah. Di gereja ini akan penuh dengan tawa, penuh dengan sukacita. Amin ya, saudara? Ya, semuanya bisa respect one another, bisa honor one another. Wah, enak sekali. Ya. Jadi kalau honor itu merupakan juga suatu ingredient supaya kita bisa melepaskan kasih kepada orang lain. Ya. Kalau kita mau mengasihi orang lain, mungkin dengan honor itu bisa membuat kita lebih mengasihi. Ya. Mari sekali lagi kita pergikan spirit komplain, suka ngomel, suka kritik, roro yang negatif. Ya. Mari kita menjadi berkat dan memberkati orang lain dengan honor orang lain. Ya. Kita tahu kalau ada unity di tengah kita, honor itu akan menciptakan suatu harmoni yang luar biasa. Dan mari kita honor Tuhan dengan seperti bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan. Last one is this, untuk kita mungkin bisa renungkan. Now in a great house there are not only vessels of gold and silver. Di rumah itu bukan hanya ada perabotan emas dan perak, tetapi juga kayu dan tanah.
Ya. Beberapa untuk honorable use, beberapa digunakan untuk yang mulia. Nah, terjemahan bahasa Indonesia yang mulia, bagus sekali. Beberapa diciptakan untuk nggak mulia. Pagi hari ini, mari kita renungkan ayat terakhir ini. Siapa yang mau menjadi perabotan mulia di rumah Tuhan? Honorable vessels. Ya. Bagaimana caranya? Mari kita honor one another. First God, mungkin second parents, and then one another, neighbors kita, sekeliling kita itu loh. Ya. Mungkin saudara nggak tahu ada orang di tengah-tengah kita yang bersihin WC, mungkin ada yang nyuci-nyuci kitchen kita, yang bersihin sampah atau apa. At least once in a while, honor them, say something. Ya. Kasih something, wah itu lebih perfect lagi. Ya, saya sering lihat di sini orang bagi-bagi something, itu luar biasa. Honoring somebody, ya, walaupun kecil-kecil, paling nggak texting, kasih apa, word of God, itu luar biasa sekali. Terbangun, kita terbangun. Mau di sini semuanya menjadi honorable vessels? Mau, amen? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sekali lagi. Biarlah firman ini mengingatkan kami kembali, Tuhan, untuk pentingnya menghormati orang lain, menghormati satu dengan yang lain, menghormati Engkau, menghormati orang tua kami. Ampuni kami, kadang-kadang kami lupa. Oh, firman-Mu mengatakan kami harus menghormati siapapun. Kami masih sering melihat dengan mata, Tuhan, merasa dengan telinga. Kami kadang-kadang tidak bisa membedakan bahwa di situ ada suatu appointment dari Tuhan, suatu otoritas Tuhan, orang yang ditaruh di atas kami, pemerintahan, guru-guru kami, mungkin manajer kami, kepala-kepala urusan di kantor kami. Mungkin mereka lebih muda, kurang experience, tapi kami kurang bisa honor karena kami melihat dengan mata kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau melihat tempat di mana kami bekerja menjadi tempat yang penuh dengan tawa, dengan sukacita, bahkan suasana surgawi. Kami mau ciptakan itu, Tuhan. Di rumah tangga kami, dalam keluarga kami, bersama anak-anak kami, kami juga mau belajar honor one another, encourage one another. Kami mau memberikan kata-kata yang terbaik, supaya keluarga kami pun boleh terbangun, boleh bertumbuh dengan sehat. Dan kami rindu melihat lingkungan kami juga, Tuhan. Kami mau, Tuhan, menjadi berkat, menjadi the vessel of honor. Ingatkan kami selalu, Roh Kudus, kepada firman-Mu yang kami hari ini dengar, supaya kami juga mendapatkan hormat, bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari siapapun, tapi hormat yang kami inginkan adalah dari Engkau sendiri. Nanti terakhir pada saat kami ketemu Engkau, Engkau sendiri mengatakan, well done my servant, sungguh baik pelayanku, Engkau telah melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami senantiasa bisa diingatkan, bisa merenungkan hal-hal yang kami dengar dari Engkau sendiri. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan.